Hai, kembali lagi di video saya mengenai manajemen strategi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 12 kesalahan yang sering terjadi dalam implementasi Balanced Scorecard pada eksekusi strategi. Yang pertama, delegating too low. Balanced Scorecard merupakan konsep yang tampak sederhana, dan sebagai hasilnya, tanggung jawab untuk implementasinya sering jatuh ke orang-orang yang relatif masih junior. Hal ini akan mengarah ke sejumlah masalah. Walaupun junior dapat melakukan banyak pekerjaan secara baik, mereka belum memiliki pengalaman dan kredibilitas untuk mengarahkan pekerjaan orang lain. Dan tentunya, banyak pegawai yang jabatannya lebih tinggi dan lebih senior akan kesulitan menerima perintah darinya. Sebaiknya, junior lebih ditekankan pada role-role pendukung dan bukan pemegang tanggung jawab indikator kinerja utama strategis organisasi. Yang kedua, ignoring political realities. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi pasti ada politik di dalamnya, dan kita akan menjadi sangat naif apabila mengabaikannya. Perencanaan Balanced Scorecard sudah seharusnya menjadi zona netral yang bebas dari kepentingan politik orang-orang tertentu. Sebagian besar organisasi memulai proses implementasi mereka dengan serangkaian wawancara dan lokal area untuk membangun peta strategi dan Balanced Scorecard mereka. Organisasi yang paling sukses akan sangat berhati-hati dalam memilih fasilitator mereka. Orang yang dipilih harus tidak memihak, dan mereka dianggap tidak memihak oleh para peserta dalam penyusunan BSC. Ketika memilih fasilitator, para pemimpin harus bertanya pada diri mereka sendiri, agenda apa yang mungkin calon fasilitator itu bawa? Atau, ketegangan apa yang bisa timbul apabila ia ditunjuk sebagai fasilitator? Untuk menghindari kemungkinan timbulnya masalah, banyak organisasi menggunakan konsultan eksternal pada proses ini. Yang ketiga, going overboard with measures. Kuantitas belum tentu sebanding dengan kualitas. Ada baiknya, ukuran-ukuran yang dipakai organisasi tidak terlalu banyak, tetapi berkualitas alias dapat menggambarkan keselarasan tujuan dengan strategi. Ukuran yang baik akan merefleksikan tercapainya strategi perusahaan. Idealnya, organisasi hanya memiliki 1 atau 2 ukuran yang mengindikasikan kesehatan sasaran kinerja. Poinnya adalah ukuran-ukuran ini dapat segera menyimpulkan ketercapaian tujuan yang selaras dengan pencapaian strategis. Organisasi yang baik meninjau kembali langkah-langkah strategis mereka secara berkala untuk memastikan bahwa maksud dan tujuannya terpenuhi dan ditegakkan. Jika hasil ukuran menunjukkan pada kesimpulan yang berbeda dari analisis kinerja, berarti ukuran dalam BSJ harus dipertimbangkan kembali. Yang keempat, failing to host data centrally. Jika dilakukan dengan benar, BSJ akan mempromosikan transparansi dan memastikan bahwa hanya ada satu versi kebenaran yang dapat diakses keseluruhan organisasi. Jika dilakukan dengan salah, data-data yang muncul pada BSC akan berantakan dan membuat bias informasi. Untuk itu, perusahaan yang bijak akan menyetor data keseluruhan Balanced Scorecard pada satu sistem yang terintegrasi untuk menghindari manipulasi sekaligus kemudahan dalam mengakses informasi. Kelima, allowing the strategy map to become just a piece of artwork. Membuat peta strategi akan memakan waktu yang cukup intensif. Setelah selesai, peta strategi digantung di dinding dan terlalu sering dibiarkan menjadi karya seni. Bagus untuk dilihat, tetapi hanya bernilai estetika. Untuk melihat apakah peta strategi benar-benar dipahami oleh anggota organisasi, tes sederhana yang dapat dilakukan adalah meminta karyawan tingkat menengah untuk menjelaskan bagaimana pekerjaan mereka berhubungan ke dalam peta strategi, tanpa persiapan sebelumnya. Jika mereka tidak bisa menjelaskan, manajer harus mendorong karyawan untuk menggunakan peta strategi sebagai alat yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. Karena organisasi yang baik membuat semua orang dari pemimpin senior hingga manajer frontliner merujuk secara teratur ke peta strategi dalam kegiatan organisasi sehari-hari mereka. Keenam, confusing operation with strategy. Operasi berfungsi untuk mempertahankan nilai. Operasi harus dilakukan secara terus-menerus untuk membuat bisnis berjalan seperti biasanya. Sedangkan strategi berfungsi menciptakan nilai. Strategi merupakan hal yang harus dilakukan untuk mencapai keinginan perusahaan di masa depan. Kedua hal ini terkadang tercampur aduk.
Organisasi sering menemukan diri mereka terperosok dalam detail operasional dengan mengorbankan strategi jangka panjang, karena kegiatan operasi memiliki konsekuensi jangka pendek, dan sebaliknya, strategi merupakan konsekuensi jangka panjang. Keduanya merupakan hal yang penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, merupakan tanggung jawab pemimpin untuk menetapkan pedoman yang jelas kapan harus membahas strategi dan kapan harus membahas kegiatan operasional. 7. Failing to optimize strategy review meetings. Waktu adalah sumber daya yang terbatas. Menyia-nyiakannya dalam rapat tinjauan strategi yang tak bersudahan adalah cara yang pasti untuk menjadikan balance scorecard sebagai objek yang dibenci. Seperti halnya pertemuan apapun, waktu akan lebih baik dihabiskan jika agenda sudah ditetapkan sebelumnya, dan para peserta datang ke pertemuan tersebut dengan persiapan. Tim inti balance scorecard harus menyiapkan bahan bacaan jauh sebelum pertemuan yang mencakup data pengukuran terbaru, dan analisis kinerja untuk setiap tujuan. Selain itu, fasilitator pertemuan harus mengedarkan agenda lebih awal dan baik sebelum ataupun selama pertemuan memastikan bahwa pembicaraan berfokus pada masalah yang diangkat oleh data, bukan peninjauan data itu sendiri. 8. Assessing performance with rose-tinted glasses. Rose-tinted glasses di sini maksudnya adalah melihat sesuatu terlalu positif atau optimistik dan mengesampingkan risiko. Merupakan sifat alami manusia untuk bersifat negatif terhadap pengukuran kinerja. Biasanya, pada permulaan proses implementasi BSC, kartu skor ditutupi dengan indikator hijau dan kuning yang menandakan para pegawai telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pemimpin perlu mempertahankan hubungan yang kuat dengan kenyataan dan melihat secara kritis pada penilaian yang positif. Misalnya, jika penilaian ini akurat, mengapa kita belum melihat hasil yang kita ingin capai? Sangat mudah untuk menyalahkan karyawan tingkat menengah yang memberikan penilaian positif palsu. Tetapi sebenarnya kesalahan terletak pada pemimpin yang gagal menolak perubahan. Terutama ketika balance scorecard pertama kali diperkenalkan. Para pemimpin perlu melakukan segala cara untuk menjelaskan tidak hanya apa yang diukur, tetapi juga menjelaskan apa yang hendak dituju. Pemimpin perlu secara aktif mendorong untuk mengumpulkan penilaian yang jujur, bahkan jika hasilnya tidak positif. Jika awalnya kartu skor sebagian besar berwarna merah, para pemimpin seharusnya tidak merasa kecewa, melainkan bertanya, bagaimana lagi kita bisa menentukan apa yang perlu diubah? Pada akhirnya, para pemimpin perlu menciptakan lingkungan di mana karyawan melihat pengukuran sebagai kendaraan untuk perbaikan, bukan untuk disalahkan. 9. Underestimating the importance of communication. Organisasi yang paling sukses akan membuat tim balance scorecard mereka bekerja sama dengan Departemen Pemasaran dan Komunikasi untuk menemukan cara-cara kreatif untuk menjaga organisasi agar tetap up to date dan terlibat, baik pada saat pembuatan balance scorecard maupun pada saat menjalankannya. Melakukan investasi dalam komunikasi sama sekali bukan pengeluaran yang sia-sia. Memastikan seluruh organisasi tetap menampilkan kepercayaan dan keterbukaan, memberi karyawan alasan untuk mengikuti program, dan merasa bahwa input mereka penting. Menjaga strategi agar tetap populer di seluruh organisasi, tidak hanya para pemimpin, akan menghasilkan ide-ide dari tempat yang tidak terpikirkan sebelumnya. Selain itu, memberikan rewards dan merayakan kemajuan yang dibuat oleh departemen atau tim tertentu, memotivasi organisasi dan memacu kompetisi yang sehat. 10. Neglecting education and training. Walaupun BSC nampak seperti sebuah konsep yang sederhana, menjalankannya tanpa pengetahuan yang baik merupakan sebuah resep untuk mengundang bencana. Organisasi harus realistis dalam menilai kesiapan staf mereka untuk mengimplementasikan program dan berkomitmen untuk mengisi kesenjangan dalam keahlian. Perlunya investasi di awal melalui edukasi dan pelatihan pada tim pembuat balance scorecard membantu organisasi menghindari pemborosan waktu dan energi. Selanjutnya, organisasi harus menilai tidak hanya kesiapan tim secara keseluruhan, tetapi juga kesenjangan pengetahuan masing-masing individu. Dengan mengatasi kesenjangan pengetahuan di awal, alih-alih berjuang untuk mengejar ketinggalan, akan menghemat waktu dan uang organisasi. 11. Surrounding yourself with the same old folks.
Organisasi-organisasi yang menyimpan diskusi tentang strategi kepada segelintir orang saja, misal pada bagian eksekutif, akan kehilangan berbagai ide brilian. Salah satu manfaat luar biasa dari Balanced Scorecard adalah kesempatan yang diberikannya untuk berdiskusi lintas fungsional yang memecah silo tradisional dan memunculkan suara yang mungkin tidak terdengar. Organisasi yang baik akan menerima suara dan pendapat yang jarang terdengar tersebut dan menyambut masukan mereka dengan baik, tidak mengabaikannya karena bertentangan dengan kebijaksanaan yang sudah biasa. Perspektif yang berbeda akan mengarah pada dialog yang lebih kaya dan informatif. 12. Failing to evolve. Kesalahan yang sering dilakukan organisasi adalah keengganan untuk berubah. Memang sangat menggoda untuk tetap berada di zona nyaman, tetapi organisasi yang sukses tahu kapan mereka harus berubah. Balanced Scorecard berfungsi paling baik untuk mengolah strategi jangka menengah, yang bagi sebagian besar organisasi adalah antara 3-5 tahun, tergantung pada tingkat perubahan lingkungan. Sebuah scorecard harus selalu dibuat dengan asumsi akan dibongkar dan direkayasa ulang beberapa tahun ke depan. Bahkan dalam rentang 3 hingga 5 tahun itu, Balanced Scorecard seharusnya tidak menjadi dokumen yang statis. Selama proses peninjauan kembali, organisasi harus bertanya pada diri sendiri, tidak hanya apakah mereka membuat kemajuan menuju tujuan mereka, tetapi apakah asumsi mendasar mereka terus berlaku. Menyesuaikan tindakan, target, sasaran, atau bahkan struktur peta strategi dalam menanggapi asumsi yang salah atau lingkungan eksternal yang berubah adalah komponen yang diharapkan dari proses peninjauan strategi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di share.